Pembahasan soal nomor 9. Sebuah bola dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat menempuh lintasan parabola. Kecepatan gravitasi 10, kecepatan awal bola 50, tentukan perbandingan kecepatan pada bola pada saat T sama dengan 1 sekon dan 2 sekon. Nah, untuk gerak parabola itu memiliki dua unsur kecepatannya, yaitu pada arah Vx dan Vy. Untuk mencari V totalnya, V sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Vx itu adalah kecepatan pada arah sumbu horizontal atau sumbu X. Kita bisa mencarinya dengan V0 cos theta. Kemudian untuk Vy pada arah vertikal atau pada arah sumbu Y, Vy sama dengan V0 sin theta min gt. Pada detik pertama kita masukkan Vx-nya sama dengan 50 cos 30 sama dengan 50 dikalikan cos 30 setengah akar 3, berarti 50 kali setengah akar 3, yaitu 25 akar 3. Kemudian untuk Vy-nya 50 sin 30, kemudian sin 30 kan setengah, berarti 50 kali setengah, terus 10 kali 1, 10, berarti 25 kurangi 10, 15. Kemudian dari sini untuk V kuadratnya sama dengan 25 akar 3 dikuadratkan ditambah 15 kuadrat. 25 akar 3 itu 1875 ditambah 15 kuadrat 225. Nanti totalnya 2100, akarnya berarti 10 akar 21. Untuk pada detik kedua dengan cara yang sama nanti diperoleh V-nya sama dengan 10 akar 19. Jadi kalau kita bandingkan antara kecepatan pada detik pertama sama kedua, yaitu akar 21 banding 19. Nomor 10. Bola bermassa 500 gram bergerak dengan kelajuan 8 meter per sekon, melayang sejajar sumbu horizontal, ditendang oleh pemain sehingga berubah arah 60 derajat dari arah semula melambung ke atas dengan kelajuan 14 meter per sekon. Jika diasumsikan bahwa waktu kontak antara bola dan kaki 0,2 sekon, maka gaya yang sejajar sumbu horizontal diberikan oleh pemain tersebut terhadap bola adalah titik-titik. Nah, impuls sama dengan perubahan momentum, kalau kita tuliskan berarti I sama dengan delta P. Impulsnya sama dengan F kali delta T, sementara perubahan momentumnya M kali delta V. Selang waktunya 0,2, masanya 500 gram kita ubah jadi kilogram 0,5. Nah, yang dicari V berarti kita harus nyari V akhir dan V awal dulu. Untuk V awalnya bergerak ke kiri, kecepatannya 8, kemudian ditendang dengan gaya F sehingga bentuknya melambung berbentuk parabola, sehingga kita bisa menguraikan Vx sama Vy. Nah, kita ambil Vx-nya, berarti V akhir itu sama dengan Vx. V akhir sama dengan V0 cos 60, V0-nya adalah 14, kemudian 60 itu cosnya adalah setengah, berarti kan 7. Sehingga kecepatan akhirnya 7, arahnya ke kanan. Kalau V awal arahnya ke kiri, jadi ke kiri nanti penulisannya negatif. Sehingga nanti didapatkan F-nya sama dengan 37,5. Soal nomor selanjutnya, di sini ada sebuah pelat yang berbentuk persegi, kemudian di sini ada 3 buah gaya F1, F2, dan F3. F1 khususnya itu membentuk sudut 45 derajat terhadap horizontal. Nah, di sini kita bisa uraikan unsur dari Vf1 itu kan bisa diuraikan menjadi Fx dan Vy. Kemudian untuk mencari momen gaya atau torsi itu sama dengan jumlah torsi yang bekerja pada benda tersebut. Kita analisis dulu, jadi arahnya yang searah itu kan F2 sama F1 itu mengakibatkan pelat atau persegi ini bergerak berlawanan arah jarum jam, sementara F3 itu searah jarum jam. Maka nanti kita F1 sama F3 nanti kita tambahkan, kemudian kita kurangkan yang dengan F3. Jadi kita cari R2 cross F2 itu torsi yang kedua, R1 F1 itu torsi yang pertama, kemudian dikurangi R3 kali F3 itu torsi yang ketiga. Untuk F1X dan F1Y itu kita uraikan menjadi F1 sin theta dan F1 cos theta. Kemudian nanti setelah perhitungan didapatkan torsinya 2 Nm. Untuk arahnya yaitu berlawanan arah jarum jam. Soal nomor 12, di sini kan ada balok kayu, masanya 5,25 sehingga memiliki beban 5,25 kali 10. Massa jenis airnya 1 atau 1000 kg per meter pangkat 3. Volumenya 0,02. Nah, karena ini kayu maka dia terapung.
untuk membuat dia tenggelam seluruhnya, maka diperlukan gaya F. Menurut sigma F, untuk mencari besarnya F, kita gunakan sigma F sama dengan 0, F plus W sama dengan FA. FA itu gaya Archimedes. Karena kita ingin menenggelamkan seluruh balok ini ke air, maka kita gunakan volumenya itu volume total 0,02. Melalui perhitungan, nanti kita dapatkan besarnya F atau gaya yang diperlukan untuk menenggelamkan balok ini itu adalah 147,5. Kemudian soal nomor selanjutnya, nomor 13, ada pipa lurus memiliki dua macam penampang, diameternya 2 sama 10. Pipa tersebut diletakkan secara horizontal, air mengalir di dalamnya dari penampang besar ke penampang kecil. Jika kecepatan air yang keluar dari penampang besar 4, maka kecepatan air yang keluar dari penampang kecil adalah berapa? Di sini visualisasinya bisa dilihat pada slide bahwa luas itu kan 1/4 pi d kuadrat karena di sini menggunakan diameter. Kemudian kecepatan aliran air yang melalui pipa besar itu adalah 4. Maka besarnya kecepatan air yang keluar dari pipa kecil itu adalah, kita bisa gunakan persamaan V1 per V2 sama dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat. Nah, dari sini nanti kita dapatkan kecepatannya sama dengan 100 meter per sekon. Soal nomor 14. Di sini ada sebuah tangki, kemudian ada kebocoran. Di sini diketahui bahwa ketinggian tangkinya 2 meter dan jarak antara lubang ke permukaan 0,45. Kita disuruh mencari besarnya kecepatan aliran air yang keluar. Maka V sama dengan akar 2GH, H yang dipakai 0,45, yaitu jarak antara lubang ke permukaan air. Dengan memasukkan nilainya, nanti kita dapatkan kecepatan air yang keluar dari lubang adalah 3 meter per sekon. Nomor 15, luas penampang lintang sayap pesawat adalah 60. Kemudian kecepatan sayap di atas 200, kecepatan sayap di bawah 150. Kerapatan udara 1,2. Besar gaya angkat pesawatnya adalah titik-titik. Nah, besarnya gaya angkat F sama dengan setengah rho V1 kuadrat. V1 itu adalah kecepatan aliran di atas sayap dan V2 itu di bawah sayap. Nanti kita tinggal masukkan persamaannya aja. Nanti setengah dikalikan 1,2 dikali 200 kuadrat minus 150 kuadrat kalikan 60. Nanti hasilnya 630.000 Newton atau 630 kN. Yang soal nomor 16, gelombang stasioner bergerak dengan persamaan Y. Kemudian jarak antara perut dan simbol yang terdekat adalah titik-titik. Perut simbol yang berdekatan itu jaraknya 1/4 lambda. Kemudian kita selanjutnya tinggal mencari lambda. Lambda itu diperoleh dari persamaan dengan melihat unsur dari bilangan gelombang atau K. Bilangan gelombang dari persamaan tersebut adalah 8pi. Kemudian nanti kita tahu nilai dari lambdanya adalah 1/4. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan awalnya untuk mencari perut simbol yang berdekatan. Perut simbol yang berdekatan sama dengan 1/4, lambdanya diganti 1/4, berarti kan 1/16 meter. Kemudian soal selanjutnya, di sini ada sumber ledak. Sumber ledak ini terdengar di kota Semarang sama Surakarta. Dengan intensitas di Semarang itu 8 kali 10 Watt min 5, sementara di Surakarta 7,2 kali 10 Watt min 5. Jarak antara pusat ledak ke Semarang R1, jarak antara pusat ledak ke Surakarta kita misalkan R2. Jarak antara Surakarta ke Semarang itu dimisalkan di sini 100 km. Kita disuruh mencari besarnya R. Nah, R2 sesuai dengan Pitagoras, R2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambah 100 kuadrat. Kemudian dari sini juga kita bisa menggunakan I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Itu adalah persamaan membandingkan antara intensitas dan jarak. Jarak itu intensitas berbanding terbalik terhadap jarak kuadrat. Dengan memasukkan nilai-nilainya, nanti kita bisa mengetahui bahwa nilai R itu adalah, atau R1, jarak antara pusat ledakan ke Semarang itu adalah 30 km. Nah, kemudian soal selanjutnya, kita ingin membandingkan antara taraf intensitas untuk 10 sumber bunyi dan 100 sumber bunyi. Kita gunakan persamaan umumnya taraf intensitas untuk banyak sumber bunyi sama dengan taraf intensitas untuk satu sumber bunyi ditambah 10 log N.
Nanti N-nya kita ganti 10 dan 100. Kalau untuk yang N-nya 10, 60 desibel. Kalau untuk yang 100, 70 desibel. Sehingga perbandingannya 6 banding 7.